Halo Sobat Ran, kembali lagi di vlog Himahi edisi Himahi 101. Oke, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional nih, mulai dari struktur, peran, kemudian program kerja apa saja yang dilaksanakan dalam Himahi itu sendiri. Nah, di sini aku Syarofa Intan yang akan menemani pada sesi vlog kali ini bersama narasumber kita. Aku Devan Pratama. Halo, gua Boy di sini. Oke. Nah, supaya kita bisa lebih paham nih tentang HI secara keseluruhan, mungkin kita bisa mulai dari strukturnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi aku mau nanya nih ke kakak-kakak narasumber di sini, sebenarnya struktur dalam Himahi itu seperti apa sih? Oke, jadi untuk struktur dari Himahi itu sendiri tuh terdiri dari OK-nya, yaitu Organisasi Kemahasiswaan, yaitu BPH Himahi atau Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Dan selanjutnya tuh ada kelompok studi mahasiswa yang dimana mempunyai fokus akademik tersendiri gitu teman-teman. Dan terakhir juga ada. Oke, jadi yang terakhir ini ada FA teman-teman. Jadi di FA ini atau singkatannya dari forum angkatan. Apa itu forum angkatan? Itu sebuah julukan buat angkatan. Jadi kayak misalnya gua nih adalah FA 22 atau angkatan 22 begitu. Jadi di himpunan di hubungan internasional ini ada 3 elemen ya, Mas Devan. Jadi begitu penjelasannya. Oke, kalau misalkan kita lihat lagi ya, masih banyak nih yang bingung tentang perbedaan antara OK ataupun KSM, terlebih mahasiswa baru ya. Nah, jadi kakak-kakak di sini nih bisa jelasin apa sih perbedaan secara sederhana antara OK dan juga KSM itu? Oke, jadi secara sederhananya tuh OK atau BPH Himahi itu sendiri tuh gimana organisasi yang menaungi teman-teman ketika berada di HI gitu teman-teman. Jadi di organisasi ini tuh mengurus kemahasiswaan, pengadvokasian, dan pastinya banyak juga mengurus kepanitiaan serta event-event lainnya yang dimana itu ditujukan untuk seluruh keluarga mahasiswa hubungan internasional. Oke, jadi selanjutnya itu ada KSM atau lupa gua anjing, apa tadi? Kelompok studi mahasiswa. Oke, selanjutnya jadi ada KSM, kelompok studi mahasiswa. Itu di HI itu ada 5. Apa aja? Jadi ada pertama Diplomasi Studies, Koin, IC, Defensia, dan ada Iron Fire. Itu adalah 5 KSM yang ada di HI. Jadi fokus KSM ini ya ada berbeda-beda sesuai dengan divisinya masing-masing gitu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat dari sisi OK nih atau BPH Himahi, jadi sebenarnya apa sih tanggung jawab atau peran utama BPH Himahi terhadap mahasiswa HI itu? Jadi peran utama dari BPH Himahi itu sendiri yang pertama pastinya untuk kemahasiswaan itu. Dia itu mengurus seluruh elemen yang ada di HI itu sendiri, baik pengadvokasian dan lain-lain. Bahkan untuk tradisi pun dari BPH Himahi itu sendiri teman-teman yang melaksanakan tradisi tersebut agar berjalan seterusnya gitu dan menjaga hal tersebut agar tetap stabil untuk kedepannya. Dan di BPH Himahi itu sendiri kan ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi advokasi, yang kedua ada divisi eksternal, yang ketiga ada divisi internal, dan yang keempat tuh ada divisi kasrat, yang kelima ada divisi mikat, dan yang keenam ada divisi medcom, dan yang ketujuh ada divisi litbang. Nah, dari divisi tersebut itu semuanya itu menaungi kebutuhan untuk seluruh mahasiswa yang ada di HI. Mau dia dari elemen, dari background manapun, selagi dia merasakan kaderisasi di himpunan, di BPH Himahi, itu semuanya keluarga gitu. Dan otomatis menjadi tanggung jawab dari himpunan itu sendiri gitu, untuk mensejahterakan dan mengayomi seluruh keluarga mahasiswa hubungan internasional. Oke, tadi kan kakak sudah mention ya apa aja divisi-divisi dalam BPH Himahi. Nah, kalau boleh tahu nih, di divisi itu tuh fokusnya ke apa aja sih? Oke, jadi di sini gue bantu jelasin ya. Kebetulan saya adalah ketua divisi dari internal dan mungkin sedikit menjelaskan tentang fokus dari divisi internalnya apa.
Jadi divisi internal ini tupoksinya memiliki yaitu untuk melanjutkan atau menjaga tradisi-tradisi yang ada di HI tetap berjalan. Seperti ada kaderisasi, angkringan party, dan HUT-HI XRSC itu sendiri gitu. Lalu juga ada divisi minat dan bakat. Minat dan bakat itu seperti namanya, mereka menaungi minat dan bakat semua masyarakat di himpunan mahasiswa hubungan internasional. Jadi mau itu bakatnya seperti biliar, basket, apapun itu bisa diwadahi oleh teman-teman dari Mikat. Selanjutnya ada advokasi. Advokasi ini dia berhubungan tentang pengadvokasian seperti namanya. Jadi kalau misalnya kita ada kendala tentang perkuliahan, permasalahan dengan dosen, permasalahan dengan pihak jurusan, bisa menghubungi pihak advokasi itu sendiri. Selanjutnya mungkin bisa Mas Devan jelaskan. Selanjutnya ada divisi eksternal. Jadi divisi eksternal ini mengurus untuk kegiatan yang ada di HI itu sendiri, dari mulai kerjasama medpart atau media partnership, dan kemudian juga alumni circle, yang dimana divisi eksternal ini menaungi seluruh alumni kita untuk bisa berkumpul gitu di ikatan alumni tersebut. Dan juga divisi eksternal ini juga mengurus ada HIMVIS, HIMAI Visit ya teman-teman, ada IRL juga, internasional studi banding seluruh mahasiswa HI ke instansi-instansi terkait yang selinear dengan jurusan kita. Dan kemudian ada divisi Kasrat. Seperti yang kita ketahui, divisi Kasrat itu artinya divisi kajian aksi dan strategis, yang dimana ini bukan hanya tentang pergerakan, tapi di sana juga di Kasrat juga teman-teman bisa belajar tentang sosial, karena di situ ada program Kasvol, Kasrat Volunteer, dan juga di Kasrat juga selain membuat kajian-kajian, biasanya membuat forum diskusi serta pernyataan-pernyataan sikap yang emang mewakili seluruh mahasiswa HI. Kemudian ada divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan, yang dimana divisi Litbang ini sendiri tuh berfokus pada pengembangan dari BPH HIMAI itu sendiri, dan dimana di situ ada sarana untuk menyebarkan informasi tentang beasiswa seperti IO2. Kemudian di sana juga ada proker belajar bareng, yang dimana itu mempelajari tentang akademik yang ada di HI itu sendiri. Terus kemudian yang terakhir ada divisi Medcominfo. Seperti yang kita ketahui, Medcominfo itu bergerak di digitalisasi HIMAI itu sendiri, yang dimana divisi media dan informasi ini tuh mengatur seluruh sosial media, baik Instagram, YouTube, bahkan yang lainnya juga gitu teman-teman. Intinya yang berbau tentang media sosial itu Medcom lah, itu jagonya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman kalau ngeliat video ini juga dari teman-teman Medcom yang ngurusin ya. Yeah. Jadi kalau kalian lihat di IG HIMAI, TikTok dan YouTube itu semua teman-teman Medcom yang ngurus begitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang OK atau di sini BPH HIMAI ya. Nah, pasti nggak lepas dong dari yang namanya program kerja. Nah, menurut kakak-kakak di sini, program kerja apa sih yang paling unggul dalam BPH HIMAI ini? Semua program dari BPH HIMAI itu unggul semua. Cuman ada beberapa yang masuk tingkatan program besar. Mungkin bisa dijelaskan oleh Boy seperti kepanitiaan lainnya ya. Oke, jadi katanya lu anaknya panitia banget gitu ya. Jadi gue yang jelasin. Ya. Oke, jadi kalau di divisi saya sendiri, divisi internal itu ada namanya HUT-HI XRSC, di mana ini adalah program kolaborasi antara divisi internal dan divisi Mikat itu sendiri. Apa tujuan dari HUT-HI XRSC? Itu adalah untuk merayakan ulang tahun atau hari jadi hubungan internasional. Kita kemarin baru aja merayakan ulang tahun HI di tanggal 7 September, betul nggak Mas? Betul. Yang keberapa? Yang ke-37. Widih. 32 sekarang. Yang keberapa? 32. Wih, 32 udah lama ya. Ya. Kita. Jadi begitu kalau program unggulan di divisi internal itu sih, karena kenapa bisa dikatakan unggulan? Karena ini sangat bisa dibilang kita memerlukan venue dan anggaran itu cukup lumayan besar begitu. Oke. Mungkin tadi kan salah satu program
ya program kerja unggulan ya di BPH Himahi. Tapi ada nggak sih yang paling berdampak buat mahasiswa HI itu, misalnya kayak mereka lebih mengenal tentang isu-isu HI ataupun mereka lebih aktif di himpunan seperti itu? Oke, mungkin kalau saya bisa jawab, apa salah satu program kerja yang berdampak buat mahasiswa itu salah satunya adalah dari program kerja divisi internal, yaitu kaderisasi. Di situ kenapa saya bilang itu berdampak? Karena di situ kita semuanya berawal dari situ semua. Kita mengikuti kaderisasi pada awal kita masuk kuliah. Di situ kita belajar mengenal HI itu lebih dalam. Apa saja sih yang ada di HI? Apa aja isu-isu yang ada di HI? Kita juga belajar bagaimana mengikuti sidang MUN itu bagaimana. Di situ kita belajar semua. Begitu. Mungkin ada yang bertambahin dari Mas Depan? Oke. Intinya di kaderisasi atau pengaderan tersebut teman-teman bisa belajar gitu tentang bagaimana ekosistem yang ada di Himahi itu sendiri, karena di situ teman-teman bisa belajar tradisi, elemen-elemen yang ada di HI, dan itu juga sudah jelas gitu sebagai wadah yang emang berdampak banget gitu untuk seluruh mahasiswa HI. Mau dari berapa angkatan pun pastinya mengikuti kegiatan pengaderan atau kaderisasi ini. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas tentang organisasi kemahasiswaan, which is itu BPH Himahi ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang KSM nih, kan KSM lebih mengarah ke akademik ya. Nah menurut kakak-kakak di sini, gimana sih hubungan antara OKA dan juga KSM itu? Oke. Jadi untuk hubungan OKA dan KSM itu kita saling bersinergi ya satu sama lain. Karena pada dasarnya kita keluarga mahasiswa hubungan internasional. Dan seperti yang kita ketahui, di sini kan BPH Himahi itu menaungi untuk seluruh elemen, salah satunya KSM atau kelompok studi mahasiswa. Di situ kita juga sering mengadakan rakor atau rapat koordinasi yang dimana kedepannya untuk menjalankan proker-proker supaya tidak bertabrakan jadwalnya. Dan ketika ada problem atau apapun itu, biasanya kita selalu melakukan meet ataupun pertemuan itu untuk membahas diskusi bagaimana kedepannya tuh himpunan kita itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, menurut kakak di sini nih, kenapa mahasiswa HI itu sebaiknya kenal ataupun ikut terlibat dalam OKA ataupun KSM? Menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi, kita sedang kuliah ini kan momen dimana kita bisa berkembang, bisa belajar gitu, meningkatkan kapasitas kita. Dan dengan adanya wadah tersebut seperti kelompok studi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan terutama BPH Himahi gitu, teman-teman tuh bisa belajar gitu di situ. Apalagi untuk di KSM ya, kan ada fokus studinya, dan itu apabila teman-teman minat ke arah itu, sesuai lah dengan passion dari teman-teman itu sendiri. Dan untuk di BPH Himahi itu sendiri, yaitu teman-teman bagaimana belajar untuk bisa menjadi atau menaungi seluruh elemen-elemen yang ada. Di situ kan ada pengadvokasian dan lain-lain gitu. Dan di situ juga disediakan divisi-divisi yang emang teman-teman ingin pelajari dan ingin kembangkan di situ. Jadi mau join KSM, mau join OKA, semuanya itu berinput positif lah. Outputnya tuh positif untuk kedepannya gitu. Karena sebagai wadah untuk kalian berkembang juga. Oke, kalau kenapa dari saya itu sendiri, mungkin tadi selain terlepas dari apa yang udah dibilangin sama Mas Depan, realistis saja ya, terutama buat teman-teman yang kalau ke kuliah di UPN ini rantau, daripada dia nggak ngapa-ngapain, pulang kuliah cuman tidur di kos, cuman nggak ngejelas ngapa-ngapain, mending kita mengikuti KSM atau OK yang ada di kampus kita. Karena kenapa? Ya benar kata Rifan tadi, kita bisa mengembangkan hard skill maupun soft skill di situ. Jadi kita bisa memaksimalkan kapasitas diri kita sendiri di dalam. Ya, sedikit menambahkan juga di situ selain jadi wadah, itu juga jadi salah satu sarana gitu. Dan sangat disayangkan jika teman-teman gak ikut gitu, minimal sekali gitu kan untuk ikut OK ataupun KSM. Karena itu peluang yang bisa teman-teman dapatkan tuh gak sekali dua kali gitu untuk hal tersebut. Jadi kembangkan tuh mumpung ada jalannya, mumpung ada arahnya, kenapa nggak dicoba gitu. Dan kedepannya ketika teman-teman bisa mendapatkan relasi dan yang lain juga bisa dari OK ataupun KSM tersebut gitu. Dan mungkin bisa berguna untuk kehidupan selanjutnya gitu. Oke, nah terakhir nih,
buat teman-teman HI yang masih ragu untuk aktif di OK ataupun KSM, ada pesan nggak untuk teman-teman itu biar lebih yakin lagi untuk masuk ke OK ataupun ke KSM di Himahi? Oke, kalau dari saya pribadi menyaran atau memberi pesan buat teman-teman, daripada kalian jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang, sebaiknya kalian memanfaatkan waktu yang ada selagi kalian S1 nih. S1 kan kalian nggak mungkin setelah S1 lagi kan, pasti kalau mau lanjut kan ke S2 gitu. Dan di S2 pun saya yakin nggak ada OK gitu loh, dan kalian di situ udah bukan untuk mengembangkan soft skill atau hard skill yang seperti di OK sekarang ya. Jadi coba maksimalkan apa yang ada aja gitu. Jadi secara kesimpulannya, ketika teman-teman menjadi kupu-kupu ataupun tidak menjadi kupu-kupu, itu pilihan hidup teman-teman gitu sebenarnya. Cuman ketika sudah ada peluang dan sudah ada sarana, alangkah baiknya teman-teman pikirkan kembali dan manfaatkan kembali itu hal tersebut. Yang dimana saya percaya dengan salah satu kata-kata dari mantan Malaka ya gitu, yaitu terbentur dan terbentuk gitu. Nah, ketika kita di Himahi, kita harus siap gitu untuk dibentur, kemudian dibentuk di kemudian harinya menjadi mahasiswa ataupun menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara nantinya. Wih, keren banget ya kakak-kakak di sini. Nah, jadi aku bisa tarik kesimpulan sedikit nih, di mana Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional itu bukan hanya sekedar organisasi, tapi juga wadah untuk berkembang, kemudian belajar dan juga mencari pengalaman baru. Betul? Keluarga sih lebih Oh tepatnya, iya. kalau kita disebut keluarga. Oke. Kedua lah. Oke, tapi nih sebelum sesi ini berakhir, boleh dong kakak-kakak kasih closing statement nih buat teman-teman HI. Oke, mungkin alangkah baiknya dari Devan dulu ya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, ketika kita masih muda, banyaklah lakukan hal gila. Hal gila yang bisa kita dapat itu kita belajar dan terus mencoba untuk hal baru gitu. Selagi ada sarana, ada wadahnya, kita manfaatkan hal itu supaya kedepannya teman-teman tidak bisa menyesal gitu. Di kemudian hari tidak bisa mengembangkan apa hal yang bisa dibawa gitu ketika di fase kehidupan selanjutnya setelah perkuliahan ini gitu. Karena kan kita akan dibenturkan dengan adanya realita gitu. Semoga kedepannya teman-teman bisa tertarik untuk join dan yang lain, bebas mau di OK atau KSM mana aja gitu. Yang penting teman-teman siap untuk join tersebut gitu. Oke, kalau closing statement dari saya, ketahuilah apa kapasitas dirimu, sejauh mana dirimu berada. Coba kembangkan apa yang ada, maksimalkan apa yang ada di diri kalian, dan semoga kedepannya bisa selalu improve. Itu aja dari saya. Oke, mantap banget ya Sobat Tran, pesan-pesan dari kakak-kakak di sini. Nah, itu dia obrolan kita seputar Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow Instagram Himahi biar kalian lebih tahu tentang update Himahi. Oke, see you.